Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham. Yang pertama ada PGO, kedua Buka, ketiga Goto, keempat SRTG, kelima IMTK, keenam SCMA, ketujuh WIRG, ke-8 GIA, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 Bepin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke indeks. Kalau di Hot Mirai itu indeks terkoreksi 0,2% ke harga 6.785. Kalau di Google Finance close ya di markdown. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG dia sudah membentuk lower high. Menurut saya sih kalau bisa naik ya syukur besok. Tapi ya itu peluang besar sih bisa turun. Karena ya konfirmasinya mestinya tuh hari ini hijau. Dia kan sempat hijau tadi, terus terkoreksi. Berarti memang ya sepertinya nggak kuat naik. Tinggal lihat besok aja lah. Tapi indikasinya udah lemah ya. Saya tadi ada beberapa yang saya profit taking juga saham-saham big cap. Ya lihat besok lah. Karena indikasinya juga agak susah naik menembus resisten sahamnya ya. Ya udah TP dulu. Entah besok dia naik ya lihat besok lagi. Seperti itu ya untuk ISG. Tinggal lihat besok. Tapi indikasinya candlenya sih kurang oke. Tapi ya memang ada buying power. Ekornya masih bisa ditarik naik. Tapi sayangnya ya nggak bisa tembus 6.800. Tadi kelihatan kan dia tuh mencoba menembus 6.800. Turun, naik, turun. Akhirnya nggak mampu dia. Ya udah nantilah. Besok lah lihat ya. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada PGO yang ditutup menguat 5,1% ke harga 720. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PGO juga udah bagus. Sudah menembus resistennya 700. Kalau dilihat support kuatnya kondisi seperti ini. Kalau saya lihat ya di 685, 675. Jadi harga sekarang tuh sudah harga tinggi. Apakah masih bisa naik? Kalau dilihat dia itu naik dengan volume makin kecil. Tapi kemungkinan kalau besok masih melanjutkan kenaikan 750. Ini aja dulu ya. Kecuali memang hijau pekat, ISG hijau pekat, PGO ditarik naik lebih tinggi ya semoga. Kalau ditarik tren dari atas dia belum menembusnya 750 konfirmasinya tembus uptrend. Tapi sudah ada sinyal uptrend ya. Yang penting jangan balik lagi ke bawah 700, toleransinya 785. Kalau PGO itu sudah saya rekomendasikan hari kemarin itu saat dia koreksi ke 690 ke bawah 65 ya, 665 terus saya suruh spec buy sampai ARB spec buy gitu bilang. Ternyata dia sampai 665 aja terus naik. Hari ini udah lumayan profitnya. Jadi seperti itu aja untuk PGO. Ya kita lihat besok lah. Kondisinya volumenya kurang besar naiknya. Takutnya kempes. Kalau di grup Borneo Trader itu sudah saya infokan di mana harus menjaga PGO itu. Kalau dia turun di area mana TP dulu ya. Tadi dia sempat menyentuh harga yang akan saya TP kalau dia turun pas sore-sore. Tapi ternyata dia langsung naik lagi. Nah, jadi seperti itu untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Buka yang ditutup di harga 234, menguat 0,86%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Buka kondisi seperti ini susah naik. Bapak Ibu akan dibawa naik turun di range yang sempit. Kalau bisa nggak kalau ada pertanyaan bisa nggak dia balik minimal ke 250, susah sepertinya ya. Nggak tahu kalau nanti habis lebaran ada inflow market rebound tembus 6.900 ya mungkin. Tapi kalau market di bawah 6850 apalagi di bawah 6.800 susah. Bahkan Buka ini ada peluang ke 220. Jadi kondisi seperti ini kalau menurut saya untuk Buka lebih ke wait and see dulu. Jadi seperti itu. Untuk Buka belum menarik ya. Kalau Bapak Ibu mau copet-copet trading cepat ya lihat momentum. Dia bisa ngasih profit ya bisa aja ngasih profit. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 91, terkoreksi 2,15%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto kondisi seperti ini 80 lah ya kelihatannya. Tapi ya kita lihat besok aja. Kecuali ada inflow. Kalau nggak ada ISG sepi. Apalagi kelihatannya memang ISG ini akan sepi ya sampai mendekati liburan. Besok hari terakhir. Terus 2 hari habis itu cuti lebaran kan. Sepertinya ya market susah. Tinggal nunggu lihat habis libur. Baru mungkin bergairah lagi market. Dan Goto juga kemungkinan. Apalagi besok jebol 88 atau 87 ke 80 Goto ya udah gagal nih. Seperti yang saya bilang kalau dia gagal bertahan di 100 tuh potensi besar memang ke 80. Memang dia nih di sempat minor 90 mungkin dia rebound. Kemarin hari sebelumnya sudah rebound Senin Selasa ya. Selasa udah rebound. Tapi ya saya juga sudah private taking tuh. Cuman bungkus saja. Saya infokan di grup tuh
Kalau penurunan 3% tuh spek buy. Tapi untuk scalping ya, untuk swing nggak saya rekomendasikan karena memang naik-naiknya terbatas. Jadi untuk grup scalping aja. Turun 3%, beli, jual. Kalau naik 3% seperti itu. Dapat ya, udah bungkus ya udah, nggak mikir lagi. Jadi seperti itu untuk Goto, ya tinggal lihat besok lah. Tapi susah ya sepertinya. Hati-hatilah kalau besok dia koreksi di bawah 88 tuh sangat berpeluang ke 80 untuk Goto. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1870. Terkoreksi 1,57%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG kondisi seperti ini juga lemah. Susah naik sepertinya loh ya. Ya kita lihat aja besok bisa mampu hijau nggak? Bisa kembali ke atas 1900 nggak? Kalau nggak, lihat historinya kemana arah turunnya lagi. 1700. Nggak usah 1500, 1700 pun ada pantulan. Tapi pantulan-pantulan terbatas ya. Jadi masih bisa turun 10% lagi. Ya itu kesempatan spek buy di bawah. Tapi lihat bagaimana kondisinya. Apakah ada buying power? Dan kalau Bapak Ibu yang masih bingung gimana cara melihat buying power, melihat saham cara masuknya scalping, teknik scalping entry-nya, tapi untuk swing saham-saham big cap ataupun scalping saham big cap itu akan dipelajari di kelas scalping Borneo Trader di bulan Mei nanti di tanggal 21 atau 28 Mei 2023 ya. Kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa ikutan join. Kelasnya berbayar, bisa klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping ya. Nanti saya bantu dan juga Bapak Ibu tidak saya tinggal ya, cuman ngasih materi teknik, habis itu Bapak Ibu main sendiri ya enggak, saya tetap bantu sampai Bapak Ibu bisa belajar, bisa mandiri ya. Jadi setiap hari juga kayak saya kasih screenshot bid offer, chart, saham-saham yang mau naik, mau turun, indikasinya seperti apa itu ada di grup 2 arah. Jadi Bapak Ibu juga bisa tanya, ini gimana sahamnya, gimana bid offernya bagus nggak? Nah seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa join. Jadi seperti itu. Untuk SRTG kalau besok merah lagi tunggu aja di 1700. Menurut saya sih bisa ke 1700. Kalau ditarik dari swing low ke swing high, nih arahnya 1700, 1750 dan habis itu 1500. Kalau dilihat memang sudah patah trennya dan itu juga ada pola descending triangle. Target penurunannya itu 1500 kalau kelihatannya seperti ini. Nih ya. Terus ditarik dari swing low ke swing high-nya 1500. Tapi ya 1700 tetap ada pantulan untuk SRTG. Tapi ya mantul-mantul terbatas. Apakah reversal di situ? Nanti lihatnya kondisi di bawah itu seperti apa, broker summary-nya, chartnya seperti apa kalau dia lagi di bawah. Apakah masih bisa turun atau bisa bertahan? Nah, seperti itu. Itu gunanya teknikal. Kalau kita cuma lihat fundamental kan, lihat harga. Oh, ini harganya murah. Tapi kita nggak tahu kapan bisa naik, bisanya. Tapi ya sudah tahu fundamentalnya seperti ini, harga wajarnya seperti ini. Oh, ada peluang naik, tapi mungkin turun dulu 3-6 bulan baru nanjak ya. Itu gunanya fundamental, melihat harga wajar, melihat kinerja perusahaannya seperti apa, apakah bisa bertumbuh, growth, dan lainnya. Kalau teknikal ya lihat kondisi, melihat momentum. Ya itulah gunanya. Ada yang bilang teknikal itu nggak ada gunanya, ya gimana cara melihatnya. Kalau saham ini ya harus lihat fundamental, lihat bid offer ada juga. Tapi lihat bid offer kebanyakan ya scalping, main-main cepat ya. Lebih dari 10% biasanya bonus saja kalau lihat bid offer. Kecuali bandar ya, biasanya seperti itu pengalaman saya. Tapi ya kalau pengalaman yang lain ada yang bisa lebih ya syukur ya itu. Tapi bisa dilihat terus, follow, harus dipantengin. Seperti itu ya. Untuk SRTG pokoknya banyaklah cara mencari profit di pasar modal. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di 800 menguat 4,57%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal IMTK mantul ya. Kondisi seperti ini cukup bagus. Buying power kuat, volume besar, MACD mengarah ke atas, golden cross. Tapi kalau besok market merah nih, susah kayaknya dia menembus 800 sampai 820-nya. Itu resisten. Tapi kelihatan volume meningkat ya. Kita lihat aja nih, percuma juga volume meningkat nih saat dia menembus buy on break, tapi konsol tiba-tiba turun lagi. Ini volume meningkat, koreksi. Support kuatnya 740. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang mau cut loss di bawah 740 ya boleh.
Tapi sebaiknya hindari dulu lah beli saat hijau. Jadi seperti itu. Untuk MTK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 177 terkoreksi 1,66%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA lebih ke wait and see dulu. Kalau saya sih agak rawan karena ekornya itu panjang, berarti seller kuat dari atas nahan harga. Coba naik diguyur, coba naik diguyur. Hati-hati itu bisa aja jebol. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu untuk SCMA. Belum menarik. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 133 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG 130 memang support, harus dijaga. Ya, 133 tutupannya dan dia hari ini membentuk candle doji, mungkin nggak ada rebound. Ya, semoga aja ada rebound, tapi rebound terbatas lah menurut saya untuk WRG. Lebih baik wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu mau trading cepat ya boleh aja. Kalau untuk swing kondisi seperti ini, kalau mau sabar ya stop loss kalau dia tutup di bawah 127. Misalnya 126 ya tinggalin dulu untuk WRG. Tapi kondisi seperti ini kan ada candle rejection. Dia open gap down terus ditarik naik tutupannya. Oh, ini dia ARB tapi habis itu tutupannya di harga penutupan hari sebelumnya terus kemudian dia rebound. Ya kita lihat pokoknya jangan turun dari 127. Itu aja kunci WRG kalau mau nge-swingnya. Targetnya kemana? Kalau ini jalan 150 itu aja dulu ya. Susah kepentok dia di situ. Kalau jalan seperti itu. WRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 71 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA kalau saya sih lebih wait and see aja dulu GIA. Daripada di 70 lebih baik saya nunggunya di 60 level psikologis. Atau saya tunggu dia di 80. Atau kalau Bapak Ibu nekat beli cut loss di 67 ya. Kalau saya beli harga sekarang kalau berminat bener ya, kalau saya melihat ada indikasi bagus ya saya stop loss di 67. Nggak mau saya average down di 60. Mending saya cut di 67, nanti saya beli lagi di 60 kalau saya mau. Untuk GIA harga tanggung sekarang ya, bener-bener mau naik lagi ke atas 80 atau turun ke 60. Jadi nanggung seperti itu. Untuk GIA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 89 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA di level psikologisnya juga ini nggak boleh turun dari 87, 86. Kalau dia turun dari itu tinggalin. Harusnya ini jadi swing low-nya. Sebenarnya swing low-nya tuh semestinya ya di 100. Tapi kan gagal. Oh, bukan di 998, tapi kan gagal. Ya udah kasih toleransi 87. Turun dari itu tinggalin. Udah jelek lah untuk MPPA ya. Hari ini volumenya cukup besar. Saat membentuk candle merah kemarin volumenya kecil. Siapa tahu ditarik naik. Risknya kecil tuh, paling 3 poin. 3 poin ya maksimal 4% lah cut lossnya. Target profit ke 100 kalau jalan MPPA 2 hari ke depan, besok dan 3 hari ke depan ya. Besok, Senin dan Selasa. Ya ada peluang ke 100 kalau jalan. Kondisi seperti ini ya lihat buying power. Besok gimana buying power, kuat nggak, bisa naik nggak? Lihat bid offer, lihat chart. Nah itu yang dipelajari di kelas scalping. Yang penting Bapak Ibu mau belajar ya, tekniknya yang saya ajarkan, bukan lagi materi buku saya ucap lagi kembali ke Bapak Ibu, tapi teknik yang saya gunakan itu yang saya bagi. Tinggal pengalaman Bapak Ibu aja lagi melihat. Karena setelah tahu tekniknya, tahu resikonya, tahu membuat trading plan, bagaimana screening sahamnya, nah itu insting Bapak Ibu lagi dan psikologis di situ lagi bermain. Kadang kalau baru masih belajar itu kadang masih berharap. Padahal seperti teknik yang saya ajarkan ya, kalau titik yang saya bilang harus cut loss tuh mestinya cut loss. Biasanya ya turun lebih dalam. Itu udah pengalaman. Jadi seperti itu ya untuk MPPA, ini udah di level yang harus dijaga. Kalau nggak pola dead cat bond turun lebih dalam. Konfirmasinya 87. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 90, menguat 2,27%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL yang rebound ya, dia sempat ke 8 berapa nih, 86 terus naik ya. Ini salah satu yang jebol support malah naik, tapi kan jarang-jarang terjadi ya. Seperti itu namanya trading, nggak selalu bisa sempurna. Wajar kalau 1 kali 2 kali, tapi kalau sistem trading Bapak Ibu udah bener, membuat support resisten, membuat trading plan-nya di mana harus stop loss, ya harusnya win rate-nya lebih bagus lah. Yang kayak gini nih paling sekali 2 kali 3 kali lebih banyak profitnya, lebih banyak yang bener-bener habis turun itu turun lebih dalam, seperti itu ya. Jadi apakah bagus untuk MLPL? Kalau kondisi seperti ini volume meningkat ya cukup bagus.
asalkan besok nggak koreksi lagi. Kalau besok dia tutup di bawah 89.88 aja udah indikasi jelek, karena ini ada 3 watt soldier. Biasanya kalau dia membentuk candle 3 watt soldier merah hijau 3 kali itu bisa ada merahnya 1 kali. Merah 1 kalinya tuh nggak boleh membentuk low baru di bawah 88.87. Itu untuk MLPL. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1345, terkoreksi 0,73%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bovin lagi berjuang. Ini dia habis retest 1300-nya dan mantul lagi. Tapi kondisi seperti ini agak rawan ya. Menurut saya takutnya false break. Besok tuh lihat, kalau dia candle merah tuh ada sinyal jelek tuh. Tapi kalau hijau ya cukup bagus. Cuman harga-harga kritis dengan kondisi seperti ini takutnya false break ya. Dia terus membentuk lower high lower low. Memang ada ekor, cuman ekornya ini belum bisa konfirmasi. Kalau besok ternyata candle merah, nah rawan tuh, hati-hati bisa kembali uji support dan jebol. Seperti itu. Untuk Bovin lebih baik untuk Bovin wait and see dulu kondisi sekarang. Seperti itu Bovin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup di ARB walaupun nggak dikunci ke harga 640. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ARB-nya nggak dikunci, kalaupun besok jalan ya paling 670. Ini udah jebol support, biasanya turun lebih dalam. Memang koreksinya volumenya kecil. Dan DMMX juga ya kalaupun rebound tipis lah ya, agak rawan karena ini saham crossingan kiri kanan. Biasanya bandarnya main sendiri. Jadi kalau untuk DMMX lebih baik wait and see dulu lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada kebeli, besok kalau bisa profit bungkus saja daripada berharap banyak. Kondisi seperti ini agak susah sih, masih bisa turun untuk DMMX. Seperti itu untuk DMMX. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.